Nama Claudia Wina, kelas A2, NIM 19104168876, mata kuliah UTS Manajemen Operasi 2, hari atau tanggal Senin 3 Mei 2021. Dosen Bapak Adi Mursalin, SE, MM, CPH, Studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Koko, yang mana dibantu oleh 4 karyawan diantaranya Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk dan mengemas, dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Karyawan atau pekerja terdiri dari Pak Ijo, Pak Ijah, Wanto, dan Wanti. Untuk Pak Ijo sendiri, adonan 65, memasak 50, memotong 60, mengemas 70. Pak Ijah, adonan 55, memasak 45, memotong 60, mengemas 55. Untuk Wanto, adonan 50, memasak 60, memotong 75, mengemas 70. Untuk Wanti, adonan 40, memasak 55, memotong 65, mengemas 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Penyelesaian. Langkah pertama, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil sebelum Pak Ijo 65, 50, garis kuning, 60, 70. Pak Ijah 55, 45, garis kuning, 60, 55. Wanto 50, garis kuning, 60, 75, 70. Wanti 40, garis kuning, 55, 65, dan 60. Sesudah, Pak Ijo 15, 0, 10, 20. Pak Ijah 10, 0, 15, 10. Wanto 0, 10, 25, 20. Wanti 0, 15, 25, 20. Langkah kedua, memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh sebelum Pak Ijo 15, 0, 10, 20. Pak Ijah 10, 0, 15, 10. Wanto 0, 10, 25, 20. Wanti 0, 15, 25, 20. Sesudah Pak Ijo 15, 0, 0, 10. Pak Ijah 10, 0, 5, 0. Wanto 0, 10, 15, 10. Wanti 0, 15, 15, 10. Langkah ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya jika ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Perhatikan, dari matrik di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris ketiga dan 4 atau baris Wanto dan baris Wanti, meskipun berbeda baris, namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu dilanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah keempat, karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0, seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini.
Pak Ijo 15 0 0 10 garis tengah. Pak Ijah 10 0 5 0 di garis tengah. Wanto 0 di garis 10 15 10. Wanti 0 di garis tengah 15 10 angka 10. Langkah 5. Perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil atau dari tabel di atas adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh Pak Ijo 25 0 garis hijau 0 10. Pak Ijah 20 garis hijau 0 5 0. Wanto 0 garis hijau 10 5 0. Wanti 0 15 5 garis hijau 0. Langkah 6. Apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya? Yang juga tercermin dengan jumlah barisnya atau mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 atau sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda, artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Pak Ijo dialokasikan pada tugas memotong sama dengan 60, Pak Ijah dialokasikan pada tugas memasak sama dengan 45, Wanto dialokasikan pada tugas adonan sama dengan 50, Wanti dialokasikan pada tugas mengemas sama dengan 60. Ditambah, jadi keseluruhannya adalah 215. Maka pengalokasian optimal pekerja terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000 sama dengan Rp215.000 per hari. Studi kasus 2. Seorang manajer pemasaran ingin menempatkan 4 orang salesman-nya di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada perolehan nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran. Berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang tersaji pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Tabel 1, data. Lokasi atau salesman. Salesman 1, lokasi 1 1000, lokasi 2 900, lokasi 3 1100, lokasi 4 900. Salesman 2, lokasi 1 1100, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, lokasi 4 950. Salesman 3, lokasi 1 150, lokasi 2 950, lokasi 3 900, lokasi 4 1550. Salesman 4, lokasi 1 1150, lokasi 2 1000, lokasi 3 950, dan lokasi keempat 1000. Penyelesaian. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris 1, 1100. Baris 2, 1100. Baris 3, 1050. Baris keempat, 1150. Hal ini berarti bahwa nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100. Baris 2 dikurangkan dari 1100. Baris ketiga dikurangkan 1050 dan baris 4 dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel kedua. Tabel kedua hasil perbaikan pertama. Lokasi atau salesman. Salesman 1,
lokasi 1 100, lokasi 2 200, lokasi 3 0, lokasi 4 200. Salesman 2, lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 150. Salesman 3, lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 0. Salesman 4, lokasi 1 0, lokasi 2 150, lokasi 3 200, lokasi 4 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0. Sehingga perlu ditentukan nilai. Tentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel ketiga. Tabel ketiga, tabel akhir atau optimum. Lokasi atau salesman. Salesman 1, lokasi 1, garis kuning 100, lokasi 2, garis kuning 100, lokasi 3, garis kuning 0, lokasi 4, garis kuning 200. Salesman 2, lokasi 1, garis kuning 0, lokasi 2, garis kuning 0, lokasi 3, 150, lokasi 4, 150. Salesman 3, lokasi 1, 0, garis kuning, lokasi 2, 0, garis kuning, lokasi 3, 0, lokasi 3, 150, garis kuning, lokasi 4, 0, garis kuning. Salesman 4, lokasi 1, 0, garis kuning, lokasi 2, 50, garis kuning, lokasi 3, 200, dan lokasi keempat 150. Sekarang lihat, apakah ada 4 nilai 0 pada tabel ketiga di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris pertama dan keempat, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3. Salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2, terdapat 2 nilai 0, tetapi karena pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2. Dan yang terakhir, salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1.100 ditambah 1.000 ditambah 1.050 ditambah 1.150 sama dengan 4.300. Selanjutnya soal teori. Untuk nomor 1, apa itu peramalan? Jawaban, peramalan atau forecasting adalah kegiatan memperkirakan atau memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama. Untuk memprediksi hal tersebut diperoleh data yang akurat di masa lalu sehingga dapat dilihat prospek situasi dan kondisi di masa yang akan datang. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jawaban, jenis-jenis peramalan atau forecasting. Berdasarkan horizon waktu, peramalan atau forecasting dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Peramalan jangka panjang, yaitu mencakup waktu lebih besar dari 18 bulan. Misalnya peramalan yang diperlukan dalam kaitannya dengan penanaman modal, perencanaan fasilitas, dan perencanaan untuk kegiatan litbang. 2. Peramalan jangka menengah, yaitu mencakup waktu antara 3 sampai 18 bulan. Misalnya peramalan untuk perencanaan penjualan, perencanaan produksi, dan perencanaan tenaga kerja tidak tetap. 3. Peramalan jangka pendek, yaitu mencakup jangka waktu kurang dari 3 bulan. Misalnya peramalan dalam hubungannya dengan perencanaan pembelian material, penjadwalan kerja, dan penugasan karyawan. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan atau forecasting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu
1. Peramalan ekonomi atau economic forecast. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan dan indikator perencanaan lainnya. 2. Peramalan teknologi atau technological forecast. Peramalan ini memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Ketiga, peramalan permintaan atau demand forecast adalah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan untuk produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencana keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Berdasarkan jenis data ramalan yang disusun, peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada masa lalu. Hasil ramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang menyusun hal ini. Hal ini penting karena peramalan tersebut ditentukan berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, dan pengetahuan serta pengalaman dari penyusunnya. Biasanya peramalan secara kualitatif ini didasarkan atas hasil penyelidikan seperti pendapat salesman, pendapat sales manager, pendapat para ahli, dan survei konsumen. 2. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data penjualan pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Penggunaan metode yang berbeda akan diperoleh hasil yang berbeda pula. Berdasarkan sifat penyusunannya, peramalan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Peramalan subjektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan atau intuisi dari orang yang menyusunnya. 2. Peramalan objektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisan data tersebut. Soal nomor 3, mengapa strategi peramalan sangat urgent atau penting bagi perusahaan? Karena peramalan dapat diartikan sebagai memprediksi atau memperkirakan bagaimana kelangsungan usahanya di masa depan. Teknik peramalan merupakan hal yang wajib dilakukan. Namun melakukan peramalan juga tidak bisa dilakukan sembarangan. Kegiatan peramalan harus dilakukan dengan dasar data yang kuat. Beberapa jenis peramalan dapat dibagi berdasarkan jangka waktu dari peramalan itu sendiri, yaitu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, dan yang terakhir adalah jangka panjang. Dengan peramalan ada beberapa keuntungan yang diperoleh perusahaan, antara lain adalah untuk mengevaluasi suatu aturan atau keputusan perusahaan yang sudah diambil. Demikian pembahasan mengenal perlunya adanya peramalan. Diharapkan setelah melakukan peramalan perusahaan dapat mendapatkan gambaran bagaimana atau langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai target perusahaan. Untuk soal nomor 4, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Jawaban, metode forecasting kuantitatif. Berikut merupakan beberapa metode peramalan yang sering digunakan. Adapun yang berikut merupakan kelompok metode peramalan kuantitatif. 1. Time series. Metode time series atau deret waktu merupakan metode peramalan yang menghubungkan keterkaitan antara variabel dependen atau variabel yang dicari dengan variabel independen atau variabel yang mempengaruhinya sehingga dihubungkan dengan waktu, mingguan, bulan, atau tahun. Jadi di dalam metode deret waktu, variabel yang dicari berupa waktu. Untuk menggunakan metode peramalan ini, Anda dapat menghitungnya menggunakan metode something, metode Box-Jenkins, atau metode proyeksi tren dengan regresi. 2. Metode kasual atau sebab akibat. Metode peramalan kuantitatif
Yang kedua yaitu metode kausal atau causal method atau metode sebab akibat. Metode ini didasarkan pada keterkaitan antara variabelnya bukan dalam bentuk waktu. Untuk menghitung atau meramalnya, Anda dapat menggunakan metode regresi dan korelasi, metode input-output, atau metode ekonometri. Metode forecasting kualitatif. Metode peramalan kualitatif ini sifatnya lebih subjektif dibandingkan dengan kuantitatif. Hal ini karena metode peramalan kualitatif dipengaruhi oleh emosi, pendidikan, intuisi, pengalaman si peramalan, sehingga hasil setiap orang akan berbeda. Meskipun begitu, metode kualitatif mendekati tingkat akurasi data aktual jika dibandingkan dengan metode lain. Adapun teknik atau metode peramalan kualitatif sebagai berikut. 1. Survei pasar. Metode ini dilakukan dengan cara mencari masukan atau pendapat dari konsumen yang berpengaruh terhadap rencana pembelian pada saat periode pengamatan. Survei dapat dilakukan dengan membayar kuesioner, wawancara langsung, atau telepon. 2. Juri dari opini eksekutif. Untuk melakukan metode ini, caranya dengan meminta opini atau pendapat dari kelompok kecil yang terdiri atas manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer keuangan, dan manajer logistik, dan hasilnya kemudian digabungkan dengan model statistik. 3. Gabungan tenaga penjualan. Seperti namanya, metode ini menggabungkan setiap penjualan, kemudian mereka meramalkan tingkat penjualan di daerah masing-masing yang pada akhirnya digabungkan di tingkat provinsi dan nasional. Dan yang keempat, metode Delphi. Metode Delphi sebenarnya mirip dengan metode kuesioner. Untuk melakukan metode ini, Anda perlu menyebar kuesioner, tetapi jawaban dari kuesioner yang terkumpul disederhanakan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ahli untuk peramalannya. Dan untuk soal yang terakhir, nomor 5, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawaban, ada 8 tahap dalam melakukan peramalan. 1. Menentukan penggunaan dari peramalan tersebut. Tujuan apakah yang ingin dicapai. 2. Memilih item atau kuantitas yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon waktu dari peramalan. Apakah 1-30 hari atau jangka pendek, 1 bulan sampai 1 tahun atau jangka menengah, atau lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. 4. Memilih metode peramalan. 5. Mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat ramalan. 6. Menentukan metode peramalan yang tepat. 7. Membuat peramalan. Dan yang terakhir, mengimplementasikan hasil dari peramalan. Sekian jawaban UTS Manajemen Operasi 2. Terima kasih.